Dan saya yakin Putri dan juga seratusan orang tua, jutaan orang tua di luar sana juga gemas dan gregetan terkait siapa yang seharusnya bertanggung jawab dengan gangguan ginjal akut ini. Dan belum lama ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal sudah turun drastis setelah Kemenkes menyetop sementara penjualan dan penggunaan obat berbentuk cair atau sirop. Ditambah lagi juga pemberian obat penawar atau antidotum yang dikatakan cukup efektif pada pasien. Lantas apakah ini bisa dikatakan langkah pemerintah dalam menangani kasus gangguan ginjal akut sudah benar? Kita akan membahasnya malam ini bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Pak Hermawan Saputra yang sudah hadir bersama kami di studio CNN Indonesia akhirnya ya. Setelah sekian lama lewat sambungan Zoom dan sebagainya kita bisa bertemu langsung. Selamat malam, apa kabar? Baik, sehat Alhamdulillah. Selamat malam Mas Taufik. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu buat kita semua. Alhamdulillah, amin. Nah, tadi yang menarik dari pemaparan Putri terakhir bahwa apakah ini jadi terkesan lempar tanggung jawab dari Badan POM ke pihak produsen obat? Saya pikir Mbak Putri sudah memaparkan ya bagaimana tugas, wewenang dan juga tanggung jawab BP POM gitu ya. Artinya mulai dari pre-market sampai post-market untuk peredaran obat, produksi hingga distribusi dan hilirisasi itu tetap ada kewenangan pengawasannya. Jadi sampai pada titik ini adalah wilayah BPOM. Cuman itu Mas Taufik yang menjadi pertanyaan dan yang kita tunggu-tunggu itu adalah final conclusion dan juga statement yang paling pokok dari pemerintah dan tim penyelidik sejauh ini. Yaitu apa penyebab utama dari keracunan. Kalau keracunan kan indikasi yang sudah mengarah ke sana, sudah mengerucut bahasa dari Kementerian Kesehatan. Tetapi apakah betul penyebabnya karena adanya toksisitas atau kadar berlebih dari senyawa yang berbahaya yang terkandung di dalam formula produk farmasi ini. Kalau statement itu ada, maka lebih mudah kita menelusuri kepada industri, kemudian bagaimana produksi, distribusi sampai konsumsi di tengah masyarakat. Temuan kasus ini ada di komunitas karena adanya masyarakat yang melapor pada akhirnya ketika anaknya menjadi korban. Maka sifatnya pasif. Jadi ketika sifat kasus ini pasif, orang yang datang ke rumah sakit atau ke vaskes sudah bergejala bahkan sudah pada acute kidney injury, maka itu biasanya level penyelamatannya menjadi cukup tricky. Akhirnya kita melihat fatality rate kita 56 hingga 57%. Artinya 145 dari 255 kasus. Dan ini sesungguhnya masih kami estimasi lebih besar kasus yang sebenarnya, oleh karena pemerintah sendiri mengumumkan laporan ini ada pada 26 provinsi dan juga terjadi di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Artinya kalau 26 provinsi melaporkan, kita kan bisa menelusuri dari distribusi, jalur distribusi obat-obatan yang sudah disinyalir mengandung zat kimia berbahaya tadi, berapa volume penjualannya, di mana titik atau coverage areanya. Dengan begitu kita bisa mengukur bagaimana dampaknya, estimasi resikonya, maka mitigasi menjadi lebih mudah. Nah, oleh karena itulah yang paling pokok sekarang ini, umumkan penyebabnya, telusur dengan cepat, tangkap kasus dengan cepat, maka penyelamatan nyawa, penjagaan kesehatan lebih mudah. Itu juga yang akan membuat obat-obat antidotum itu menjadi efektif. Tetapi kalau kita pasif, maka kejadian yang terminate, sudah terjadi gagal ginjal akut atau acute kidney injury, itu menyebabkan fatality tinggi. Nah ini kita tidak ingin bicara apakah angka 255 itu besar atau kecil, itu semua relatif. Tetapi bahwa bisa jadi ini fenomena gunung es, ini yang harus dikejar. Jadi telusur kasusnya dengan cepat. Ini agak berbeda sebenarnya dengan masalah COVID ini, Mas Taufik. Kalau COVID itu cara kita tracing itu start dari confirm casesnya. Bagaimana orang yang sudah berinteraksi, apakah 15-50 ditelusur, dites, dan diselidiki lebih lanjut. Tapi kalau ini kan bukan penyakit menular langsung, tetapi toksisitas yang pada akhirnya kita harus telusuri dari obat yang disinyalir tadi berbahaya, yang sudah mengandung zat berbahaya itu, di mana coverage area distribusi, penjualan hingga konsumsi masyarakat. Ini yang harus dilakukan dengan cepat agar kita bisa mengantisipasi juga bagaimana strategi tindak lanjut yang lebih tepat. Tapi kan ini juga sedikit kontradiktif dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang mengatakan bahwa kasus gangguan ginjal akut
progresif atipikal ini sudah relatif kecil, tidak ada penambahan kasus baru, tapi tadi yang seperti Anda sebutkan, tersebar loh di 26 provinsi, itu yang harus dikhawatirkan karena ini siapa tahu menjadi fenomena gunung es seperti yang Anda sampaikan. Anda melihatnya memang pemerintah tidak telitikah dalam hal mencatat atau mendata jumlah pasien anak ini atau bagaimana? Ya, kita kan melihat fakta sejauh ini kan orang tua yang anaknya sebagian menjadi korban ini ketika mereka mendapatkan gejala yang sudah khas. Jadi gejala yang khas itu misalnya volume urinnya menjadi kecil atau bahkan tidak keluar sama sekali, terjadi pembengkakan, sudah ada demam dan nyeri di mana-mana, dan pada akhirnya anak-anak itu sebagian besar tidak terselamatkan. Berarti kasus yang masuk itu sudah terminate. Nah, berarti kalau selama ini testimoninya mengarah ke sana, itu kan belum active case finding namanya. Yang ingin kita lakukan adalah active case finding. Menemukan kasus itu secara cepat dengan cara mengikuti alur distribusi. Obat yang tadi sudah disinyalir dan sudah diarahkan untuk betul-betul di stop atau bahkan dicabut izin edarnya. Nah, dengan begitulah cara yang paling pokok untuk menemukan agar penyelamatan nyawa itu menjadi lebih mudah. Boleh jadi masih banyak yang belum bergejala atau bahkan simptomnya atau gejalanya masih ringan. Supaya obat antidotum itu juga efektif dipakai. Jangan sampai orang sudah gagal ginjal kemudian obat ada malah tidak berfungsi karena terlambat untuk penanganannya. Ini titik tekan kita yang pertama. Tetapi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan edukasi kemasyarakatan juga. Ada 3 situasi dalam 3 tahun terakhir ini yang terjadi secara signifikan, Mas Taufik. Pertama, transisi lingkungan. Nah, kita ini jangan lupa belum selesai dari pandemi COVID. Betul. Artinya sebagian awareness kita masih pada protokol kesehatan juga kan. Bagaimana orang-orang juga masih harus melindungi diri dan keluarganya dengan waktu yang lebih banyak juga di rumah. Kita mengenal work from home, activity at home, bahkan praying at home. Nah, dengan begitu orang-orang itu terbiasa menyetok. Nyetok makanan, nyetok kebutuhan, bahkan nyetok obat-obatan. Nah, praktisnya kadang orang-orang tua tertentu yang tidak dalam awareness yang cukup, biasanya juga kalau anak demam, kemudian juga melihat anak-anak nyeri sedikit karena faktor cuaca, apalagi sekarang 3 bulan terakhir nih, kita masuk di musim penghujan, anak-anak itu kan rentan sekali terinfeksi. Apakah bakteri, apakah virus, ataukah parasit yang lain, dan pasti reaksi awalnya adalah demam, bagian dari perlawanan antibodi terhadap substan dari luar tubuh, dan demam itu secara natural itu bisa sembuh sendiri. Antibodi dan desain tumbuh kembang anak itu pasti bisa melawan, terkecuali ada kelainan atau ada penyakit bawaan lain. Tetapi juga karena tadi saya sebut perubahan lingkungan, perubahan perilaku, perubahan teknologi informasi, kadang orang tua dikit-dikit anak ini kasih obat. Nah, dilalah obat yang ada, yang di stok rupanya obat yang berbahaya, yang tercemar. Betul. Nah, disinilah titik yang harus tadi saya simpulkan. Kalau memang ada cemaran obat yang sudah diidentifikasi, ya sampaikan, sebutkan bahwa kasus yang menjadi outbreak saat ini itu karena adanya intoksisitas ini. Dengan begitu lebih mudah polisi masuk untuk menyelidiki industri dan juga potensi pidananya, kemudian juga Kemenkes mengevaluasi regulasi layanannya, sekaligus BPOM terutama untuk melakukan reformulasi mungkin industri dan juga bagaimana regulasi selama ini berjalan. Saya menyambung sedikit, jadi pemerintah kan mengklaim sudah melakukan berbagai macam penelitian sampai saat ini. Tidak hanya kepada pasien yang masih dirawat, tetapi juga kepada pasien anak yang sudah meninggal dengan cara biopsi. Dan terakhir, klaimnya memang yang dituding menjadi penyebabnya adalah senyawa campuran etilen glikol. Itulah yang dituding menjadi penyebab maraknya gangguan ginjal akut pada anak kali ini. Tapi tadi Anda sebutkan berarti tidak hanya itu sebenarnya penyebab dari gangguan ginjal akut. Ada penyebab lain yang dikhawatirkan. Iya, tentu saja begini. Kalau nanti bertanya dengan industri farmasi, saya berpikir mereka akan menyampaikan kira-kira seperti ini, karena kami sudah berdiskusi juga. Di dalam industri atau produksi farmasi ada namanya CPOB, cara pembuatan atau produksi obat dengan benar. Nah, di dalam regulasi ini sebenarnya dilarang, tanda kutip, diharamkan menggunakan etilen dan juga dietilen glikol ini. Apakah sebagai campuran, yang pasti dia bukan bahan baku, ataukah pelarut tambahan ini. Dan biasanya tentu pasti ada pengawasan sepanjang proses itu. Mulai dari pengawasan internal industri itu sendiri, pengawasan eksternalnya oleh BPOM. Nah, ketika dia dilarang,
kemudian sekarang ditemukan pada hasil biopsi, mungkin jaringan organ atau di dalam darah korban, berarti kan ada sesuatu, tanda kutip kecolongan gitu ya. Kecolongan atau kelalaian dalam pengawasan. Ini bisa dua hal, Ya. dan itu yang harus dibuktikan dulu dengan pernyataan penyebabnya apa dulu. Ya. Nah, kalau sudah ada penyebab, maka statement kecolongan atau kelalaian itu lebih mudah kita untuk menyampaikannya. Tetapi kalau belum di-state secara utuh apa penyebabnya, maka juga sulit. Teman-teman farmasi juga mengatakan belum ada kok kesimpulannya. Nah, ini kan hal-hal yang pada akhirnya membuat kita sebagai masyarakat dan juga pengamat menjadi sesuatu yang kita masih tunggu hasil penyelidikan menyeluruh sebagai penyebab utama ini. Dan itulah yang selalu digaungkan oleh banyak ahli kesehatan, termasuk IAKMI juga yang mendukung pemerintah untuk segera mendeklarasikan status kejadian luar biasa. Betul sekali, itu yang kita dorong. Karena kan proses investigasi, kemudian penanganan yang menyeluruh terhadap seluruh pasien, bahkan seluruh masyarakat Indonesia terkait untuk pencegahan ya. Ya, termasuk penjaminan perawatan dan juga penanganan. Itu kan hanya bisa dilakukan ketika pemerintah sudah menetapkan status kejadian luar biasa. Ya. Anda melihatnya sampai saat ini kenapa pemerintah masih belum juga menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa, Pak Hermawan? Dari diskusi-diskusi yang muncul itu ada dua sisi. Pertama dari angka insidensnya dan juga kaitan dengan regulasinya. Jadi dua sisi itu. Kalau kita lihat dari angka insiden, angka 255 orang ini bisa jadi relatif kecil secara kumulatif. Penduduk Indonesia 270 juta. Kalau 26 provinsi nyebar, kemudian distribusi obat mungkin dalam angka ribuan atau puluhan ribu, dengan kejadian 255 ini terlihat kecil. Tapi jangan lupa, ini juga menjadi sesuatu yang relatif besar. Dan yang kita lihat fatality, bagaimana bisa kita menganggap ini remeh-temeh dari segi quantity ya, kalau 145 atau 143 anak kita meninggal dunia. Dan kita masih menganggap sesuatu yang biasa. Tidak, kami mengatakan ini sesuatu yang tidak biasa-biasa saja dan harus menjadi kejadian yang luar biasa. Supaya apa? Mulai dari investigasi, penyelidikan yang sistematis, mendalam, dan komprehensif dilakukan. Di sisi lain ada penjaminan keamanan dan kenyamanan akses pelayanan kesehatan juga bagi masyarakat, terutama keluarga korban. Oleh karena apa? Jangan-jangan ada proses yang underreported, sesuatu yang tidak terlaporkan, atau underdetected, tidak terdeteksi, karena orang-orang kan ini kan kita melihat bagaimana di Bau-Bau terjadi, Sulawesi, bagaimana di Aceh, di Sumatera Barat, di Kalimantan. Artinya ini udah hampir menyeluruh ke seluruh wilayah kita yang notabene akses terhadap pelayanan berbeda. Tidak semua laboratorium bisa memastikan keadaan ini, tidak semua vaskes memiliki spesialis yang cukup, maka kalau dengan akses itu diberi kemudahan dengan status KLB dan penjaminan pembiayaan dan seluruhnya, maka saya pikir masyarakat akan aktif memberikan laporan sekaligus akan mudah pemerintah melakukan penelusuran terhadap kasus. Kuncinya kita menelusur dengan cepat, mendapatkan kasus dengan cepat, akhirnya kita bisa merawat dengan tepat dan nyawa akan diselamatkan. Iya, dan 255 kasus dan 143 anak yang meninggal itu kan yang hanya muncul ke permukaan. Saya yakin dan pemirsa juga di rumah pasti yakin bahwa banyak jutaan bahkan ratusan bahkan jutaan anak di luar sana yang masih belum mendapatkan akses informasi dan juga tadi seperti yang Pak Hermawan sebutkan, akses untuk pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan yang terpenting saat ini dalam menghadapi merebaknya gangguan ginjal akut adalah yang dibutuhkan masyarakat terkait apa penyebabnya. Kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang tua adalah bagaimana apakah anak saya ketika didiagnosis atau divonis menderita gangguan ginjal akut ini bisa sembuh. Nah, saya nanti juga akan tanyakan kepada Pak Hermawan, tapi saya yakin ini teman saya, Bram Herlambang, juga punya jawabannya nih ya. Kita tunggu Mas Bram ya. Silakan, Bram. Saya salah satu orang tua yang gregetan sekali rasanya, karena seperti yang Pak Hermawan bilang, saya ternyata adalah salah satu orang tua yang suka ketika anak sakit langsung memberikan obat begitu. Dan ketika ini terjadi, saya langsung overthinking, apa yang kemudian harus saya berikan ke anak. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan tidak hanya saya, ataupun Putri dan orang tua semua di rumah, tapi juga apakah kemudian penyakit ini bisa disembuhkan atau tidak. Kita lihat apa kemudian jawaban dari otoritas yang sudah dirangkum oleh CNN Indonesia berikut ini. Oke, kita akan lihat pertama adalah
dalam keterangan kepada awak media yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ia berkata bahwa kita melihat penurunannya sangat drastis, yang tadinya sehari bisa 20 atau 30 kasus, kemarin beberapa hari sempat kosong. Ini kata Budi disampaikan di Pondok Pesantren Al-Watoniyah Pusat Putri, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nah, ini Budi juga menambahkan saat ini kasus gangguan ginjal akut di Indonesia relatif kecil dan pemerintah juga terus memberikan obat penawar atau antidotum dengan merek Fomepizole kepada pasien yang ada. Oke, kita lihat berikutnya. Meskipun secara umum ini bisa sembuh, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penyembuhan penyakit ini. Kita lihat ada beberapa faktor, antara lain adalah usia bayi atau anak saat terserang gagal ginjal akut, kemudian kadar gizi bayi ataupun anak saat terkena gagal ginjal akut, dan yang ketiga adalah kondisi gagal ginjal akut pada anak tergolong ringan ataupun berat. Jadi kita harus lihat bagaimana kondisi yang ada di anak dan juga mengidentifikasi masuk di mana di antara 3 klasifikasi yang kemudian sudah disebutkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita lihat berikutnya. Ada atau tidaknya komplikasi gagal ginjal akut, waktu penanganan gagal ginjal akut sudah tepat atau terlambat. Ini juga penting ya, timingnya. Dan penanganan medis gagal ginjal akut sejak awal sudah tepat atau belum. Nah, ini tentu pertanyaan semua orang, apalagi yang orang tua awam mungkin ya, Taufik, seperti saya, yang mungkin kita bisa tahu gejala awal, tapi di mana nih anak kita berada di fase mana, level mana? Mungkin saya bisa langsung tanya, ini mohon izin, Taufik, Iya, silakan. tanyakan kepada Pak Hermawan. Jadi misalkan Pak, ini sudah volume air kencing berkurang misalkan. Tapi kita tahu di mana nanti fasenya, apakah sudah berat, ringan, sedang, seperti apa? Ya, sekarang kan pemerintah sudah mengumumkan ya, adanya indikasi obat-obatan yang berbentuk cair, yang menjadi penyebab, yang mengandung ketercemaran gitu ya. Kalau orang tua ini kan kita bisa lihat dari kondisi. Ada orang tua yang sama sekali belum pernah memberikan obat itu kepada anaknya. Tapi agak was-was dan bertanya seperti Mas Bram mungkin ya. Yang kedua ada orang tua yang sudah terlanjur memberikan obat tertentu dengan merek yang sudah disebutkan yang memang mengandung senyawa berbahaya ini. Atau yang ketiga, ada orang tua yang sama sekali tidak tahu tetapi juga memiliki gejala anaknya ke arah sana. Jadi tidak ada kaitan langsung dengan obat-obatan ini sesungguhnya. Karena gagal ginjal akut pada anak kan bisa beberapa faktor. Bisa karena adanya penyakit infeksi atau infeksi bakteri, parasit tertentu. Kemudian juga bisa karena adanya herediter ya, penyakit bawaan dan juga faktor yang lain. Tapi yang ketiga ini yang berkaitan yang kita bicarakan adalah toksisitas atau juga keracunan karena adanya senyawa berbahaya. Nah, ketika kita mengerucut kepada aspek ini, maka orang tua yang sudah pernah memberikan obat tertentu yang sudah masuk list yang berbahaya tadi, itulah yang harus segera memeriksakan diri tanpa ada dan menunggu gejala. Oke. Jadi selama dia sudah merasa pernah memberikan obat ini, maka sesegera mungkin untuk memeriksakan diri atau anaknya diperiksa di Vaskes dan kalau bisa memang dikonsultasikan dengan detail dengan dokter anak. Oke. Nah, dengan begitu upaya ini bagian dari proaktif namanya. Nah, di sisi lain bagi yang merasa tidak pernah memberikan tetapi ada gejala, tetap juga harus memeriksakan diri. Siapa tahu ada faktor lain memang yang sedang bergerak yang di luar prediksi atau kesimpulan sementara ini. Karena inilah yang ditanya-tanya karena belum ada statement yang kuat ya atau statement yang betul-betul menyimpulkan, Spesifik ya? yang spesifik menyimpulkan apakah ini disebabkan oleh toksisitas ini saja ataukah ada faktor lain. Nah, jadi memang kembali kepada sikap orang tua yang paling bijak adalah awareness, merasa pernah mengonsumsi obat ini walaupun belum ada gejala, segera konsultasikan dan periksa kesehatan anak, tetapi pun orang tua yang tidak pernah mengonsumsi obat-obatan tertentu pada anaknya, tetapi ada gejala-gejala yang khas terkait dengan yang sudah dijelaskan juga yang mengarah ke gagal ginjal, juga memeriksakan diri, siapa tahu ada input baru yang bisa menyebabkan peneliti menarik sebuah fakta bahwa ada sesuatu di balik juga indikasi ketercemaran obat ini. Oke, berarti kita nggak boleh soto ini, Taufik. Tidak boleh diagnosa sendiri, harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, betul sekali. Ini evidence-based public health namanya. Betul. Terima kasih, Saya Bram. kembalikan ke Taufik. Nah, Pak Hermawan menyambung dari Bram, itu tadi kekhawatiran orang tua. Saya yakin banyak di luar sana juga yang khawatir terkait hal ini. Untuk yang sekarang ini pasien yang masih dirawat, kemudian tadi dari
laporan teman-teman kami di lapangan, kemudian Kementerian Kesehatan juga mengklaim bahwa sudah ada pasien yang sembuh. Ya. Sembuh ini apakah artinya dia tidak akan lagi menderita gagal ginjal akut ini atau memang benar-benar sembuh? Ada 3 level ya. Kalau kita misalnya didapatkan kasus ini dengan cepat dan juga didiagnosis dengan tepat, maka sembuh murni itu bisa terjadi dengan cara pemberian antidotum. Karena dia baru masuk pada upaya senyawa ini untuk menghancurkan organ, tetapi dilawan dengan antidotumnya atau anti racunnya. Ini kan kita sudah mengenal ya, yang paling sederhana sebenarnya etinol. Dari kalangan itu, dia bisa rebutan dengan etilen dan juga dietilen glikol ini dalam metabolisme tubuh. Tetapi fase yang kedua sebenarnya sudah terjadi fase kerusakan organ, tetapi diminimalisir dengan antidotum ini sehingga kalaupun pulih masih dengan bisa jadi tanda kutip ya, walaupun kita tidak menginginkan tapi ada tanda-tanda mengarah kepada kecacatan organ. Tetapi juga terjadi life saving, nyawa bisa diselamatkan. Tentu akan berbeda dengan yang sembuh total. Nah, yang ketiga tentu resiko sampai fatality, bisa menyebabkan kematian. Nah, ini yang kita betul-betul hindari, dan apabila terlambat tertangani, ya kita lihat faktanya, 56% atau 57% kasus kita, dan ini kejadian yang luar biasa kami pikir, sampai menyebabkan meninggal dunia. Ini yang kita tidak inginkan. Karena sudah masuk dalam kategori lanjut, baru tidak bisa lagi disembuhkan begitu ya. Betul, dan bahkan antidotum yang dimaksud tidak lagi berfungsi dengan optimal. Ya, baik. Terima kasih Pak Hermawan atas insight-nya pada malam hari ini, dan kita tentunya masyarakat awam termasuk saya juga yang dibutuhkan saat ini adalah bukan istilah senyawa kimia, bukan lagi pendeklarasian status kasus ini kejadian luar biasa atau tidak, tapi bukti nyata langkah pemerintah tidak lagi hanya untuk sekedar langkah teknis ataupun taktis begitu ya, tapi masyarakat ingin mengetahui apa sebenarnya penyebabnya dan apakah masyarakat dijamin akan kesembuhan dari anak-anak ini yang menderita gagal ginjal akut. Terima kasih Pak Hermawan atas waktunya. Dan kami akan kembali masih terkait dengan kesehatan. Sesaat lagi kita akan berdialog terkait Bulan Kesadaran Kanker Payudara. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News.